Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, khususnya sobat penggerak. Jadi di video kali ini saya Fitri Agustina, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan aksi nyata pada modul 2.3. Nah, dengan judul coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya Ibu Mia Kusumawardhani yang akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, baiklah, kita langsung saja menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Mia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Fitri ya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, baik Ibu Mia, pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang tujuannya nanti ketika Ibu Mia melaksanakan pembelajaran, saya melakukan observasi di kelas Ibu itu bisa maksimal seperti itu Bu. Iya Bu. Baik. Bu Mia, ada beberapa pertanyaan yang nanti kita bahas setelah ini Bu. Nah, pada pra-observasi ini ada yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu. Yang pertama, terkait tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kira-kira seperti apa yang Ibu ingin terapkan dalam kelas? Baik, untuk tujuan pembelajaran, saya akan mengambil materi tentang IPAS, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan, gitu Bu. Tujuannya itu. Nah, dari tujuan tersebut berarti ya nanti ada materi. Nah, untuk area yang akan dikembangkan dalam materi tersebut apa ya Bu? Yang akan saya kembangkan adalah nanti anak akan lebih memahami tentang rantai makanan dengan berdiskusi dan bermain peran Bu. Jadi mereka akan diajak dalam kegiatan diskusi dan juga bermain peran dulu dalam pembelajaran nanti. Nah, untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa ya? Modelnya nanti saya akan menggunakan ceramah, kemudian ada tanya jawab, berdiskusi gitu Bu. Jadi model yang akan digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Baik. Untuk strategi yang akan digunakan Ibu nanti seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi konten, proses, dan produk Bu. Berarti ada proses, ada konten. Nah, kira-kira seperti apa ya Bu nanti caranya seperti itu Bu dalam prosesnya nanti dalam belajar? Jadi gini Bu, nanti saya sudah akan membagi siswa ke dalam kesukaan mereka dalam gaya belajar. Kemudian ada 3 yang akan saya kembangkan, ada kelompok auditory, kinestetik, kemudian visual. Nah, dari situ saya yang kontennya itu nanti akan berbeda-beda media pembelajarannya. Kalau yang auditory saya akan mendengarkan sebuah cerita, kemudian yang kinestetik nanti saya akan bermain peran dengan anak-anak, kemudian yang visual saya akan menampilkan gambar dan video gitu. Baik, berarti akan memetakan sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Betul sekali. Baik. Kemudian untuk penilaiannya, kira-kira apa yang akan digunakan Ibu? Penilaiannya nanti dalam pelaksanaannya saya akan selama anak berdiskusi nanti saya akan membuat penilaian observasi ya Bu selama penilaian. Kemudian secara individual saya juga akan membuat LKPD secara tertulis. Gitu Bu. Berarti intinya sesuai analisis Ibu di dalam kelas ya. Iya. Untuk sasaran kelas nanti yang akan Ibu istilahnya akan saya observasi itu nanti kelas berapa ya Bu? Jam berapa juga dan pelaksanaannya kapan Bu? Iya Bu, nanti sasarannya itu kelas 5. Nanti jamnya jam pertama, kemudian pelaksanaannya hari Kamis minggu depan Bu. Ya, siap. Baik Bu, jadi pertanyaan dari saya cukup ya Bu Mia. Dengan harapan nanti
kegiatan buminya bisa berjalan dengan lancar. Karena yang saya pantau juga berkaitan dengan hal-hal tadi yang saya tanyakan Bu. Nah, saya ulang kembali ya Bu, berarti pelaksanaan observasi nanti hari Kamis minggu depan. Dan semoga saat observasi ini kegiatannya sesuai dengan apa yang Ibu Mia rencanakan ya. Strateginya, modelnya, tujuan pembelajarannya semoga bisa teramati. Nah, dalam pembelajaran juga saya berharap murid-murid maksimal dalam pembelajarannya seperti itu Bu. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu dalam observasi minggu depan. Nah, setelah observasi itu kita juga akan mengadakan kegiatan pasca observasi Bu. Nah, baik ya Bu. Terima kasih Bu Mia atas waktunya. Sama-sama Ibu Fitria. Ya, semoga terlaksana dengan baik ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah berdoa belum? Sudah. Ya, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan Mas Amir menyiapkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, biar semangat ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Coba sekarang cek kanan kiri kalian, tengok kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah semuanya berangkat. Jadi semua dalam keadaan sehat. Nah, supaya kita cinta tanah air, yuk kita nyanyi dulu lagu bersama-sama, lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk silakan anak-anak berdiri dulu. Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk kembali. Nah, guru mau tanya, ya, apakah kalian tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah sudah makan? Coba, guru mau tanya, kita sebagai manusia butuh makan atau tidak? Makanan itu penting atau tidak? Untuk apa sih makanan penting untuk manusia ya? Oh ya, untuk mendapatkan energi, betul? Tepuk tangan dulu. Untuk makanan untuk sumber energi. Kemudian selain sumber energi untuk apa lagi ya makanan yang Mas Mira? Untuk bertahan hidup. Jadi makhluk hidup itu butuh makanan. Nah, kalau kita sebagai manusia makanan diperoleh dari mana?
makanan. Silakan boleh dimulai dipencet. Kalau ada yang belum paham bisa dihentikan dulu, ditonton lagi ya. Tadi kan kamu sudah nonton video. Sekarang Bu Guru minta diskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, nanti Bu Guru bagikan untuk kelompok kinestetik diskusi membuat diorama ekosistem sawah. Untuk kelompok visual akan menjelaskan gambar-gambar yang berhubungan dengan ekosistem sawah. Yang kelompok auditori akan membuat peta pelajaran rantai makanan. Boleh, terserah kelompok kalian mau kreasi sendiri. Kalau sudah selesai berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan sudah bisa membuat karya ya. Ya, kalau sudah, sekarang tinggal mempresentasikan hasil dari kalian tadi berdiskusi dengan kelompok. Yang pertama, kelompok kinestetik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik maju semua di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kinestetik untuk menyampaikan hasil diskusi rantai makanan. Saya mewakili kelompok visual. Saya akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan. Saya mewakili kelompok auditori akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan. Rantai makanan adalah makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sangat luar biasa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Sudah paham semuanya? Apa ada pertanyaan? Sudah paham? Coba Bu Guru ulangi. Rantai makanan adalah apa ya? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Ada 3 komponennya, yaitu apa saja? Produsen, konsumen, pengurai. Sekarang supaya nanti kalian ingat, kita nyanyi dulu lagu tentang rantai makanan. Yuk. Ayo kawan kita belajar, rantai makanan. Nah, itu tadi lagu tentang rantai Makanan. Sekarang Guru tanya, apakah kalian senang sudah belajar rantai makanan? Perasaannya senang? Senang. Kalau senang, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita sudah belajar rantai makanan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah istirahat ya. Jadi anak-anak nanti setelah ini kalian boleh istirahat. Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah kita di kegiatan pasca observasi ya Bu, bersama Ibu Mia, dan mari kita mulai. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Fitria? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Di kegiatan pasca observasi ini
ada tujuannya yaitu untuk mengajak Ibu ngobrol ya, khususnya pada kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin ya Bu. Iya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu, sesuai dengan catatan saya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran kemarin? Iya, baiklah. Terima kasih Bu Fitria. Perasaan saya sangat senang, akan tetapi ada beberapa hal yang kurang maksimal Bu dalam pembelajaran. Gitu ya. Iya. Ada hal yang mungkin belum sempurna seperti itu ya Bu. Iya, Nah, gitu, Bu. kemudian bagaimana perasaan Ibu dengan adanya kehadiran supervisor di kelas Ibu? Sebenarnya saya sangat senang Bu, karena dengan hadirnya Ibu nanti bisa memperbaiki dalam pembelajaran saya, sehingga nanti suasana kelas jadi jauh lebih baik dan pembelajarannya juga berjalan lebih baik. Ya, seperti itu ya Bu. Ya. Iya. Setelah itu kalau boleh tahu ini Bu, coba Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Iya, baiklah Bu. Kemarin itu saya sudah melaksanakan pembelajaran tentang pelajaran IPAS dengan memfokuskan pada rantai makanan. Kemudian ada beberapa hal yang masih mengganjal gitu Bu di saya. Ada beberapa hal yang mungkin kurang begitu berjalan dengan lancar. Terutama di tentang konten Bu, karena kontennya saya merasa kurang bervariasi Bu dalam media pembelajarannya. Itu berarti ada hambatan ya Bu Iya. yang ditemui saat pembelajaran kemarin ya Bu. Nah, Iya. Oke, saya mengamati kegiatan tersebut memang sesuai dengan catatan saya ya. Adanya siswa yang mungkin kurang aktif ya Bu. Iya, betul. Iya. Nah, yang kemarin terjadi itu kira-kira yang murid tidak aktif itu secara menyeluruh apa tidak ya Bu? Kebetulan hanya ada beberapa Bu. Jadi setelah saya mengamati itu kemungkinan itu yang pertama ada beberapa anak yang kurang aktif, kemudian mungkin anak-anak merasa bosan sehingga mereka kurang aktif dan kurang antusias dalam melaksanakan pembelajaran Bu. Berarti alasan Ibu sehingga hambatan itu terjadi itu kemungkinan apa ya Bu? Kemungkinannya itu karena media pembelajarannya mungkin kurang bervariasi Bu, sehingga mungkin anak bosan gitu Bu. Iya. Jadi alasannya seperti itu ya Bu. Iya, baik-baik. Kemudian terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi untuk mengatasinya atau mengurangi lah setidaknya itu seperti apa Bu? Iya Bu, kemarin itu kan ada beberapa anak yang kurang fokus ya Bu. Jadi saya harus menggunakan ice breaking agar nanti anak kembali fokus. Mungkin harus lebih banyak ice breakingnya apa ya Bu. Jadi mereka mungkin kembali ya. Iya, kembali fresh ceria, ya. kembali fresh lagi, supaya juga anak-anak tidak bosan. Kemudian saya harusnya mungkin ini Bu, lebih menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya kemarin saya videonya mungkin hanya 2, lah itu mungkin harus diperbanyak tapi dengan yang tujuan belajarnya bisa tercapai gitu Bu. Mungkin anak kan bosan dengan oh itu lagi yang diputar itu lagi gitu Bu. Berarti harus lebih bervariasi. Iya betul. Iya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai action mengatasi hambatan tersebut? Iya Bu, insya Allah secepatnya Bu, karena tadi sudah mulai belajar ternyata ada beberapa kendala dan solusinya juga sudah ditemukan gitu Bu, secepatnya insya Allah Bu. Baik-baik Bu, luar biasa Bu. Iya. Apa yang sudah ada di praobservasi juga mungkin sudah sesuai dengan catatan saya juga Bu. Iya, berarti hambatan dan solusi tadi sudah Ibu sampaikan dan semoga pembelajaran bisa lebih positif ya nanti ke depannya ya Bu ya. Nah, iya, cukup itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk diobservasi. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Nah, kira-kira Ibu adakah hal yang ingin Ibu sampaikan tentang kegiatan observasi ini?
Iya Bu, dengan adanya kegiatan observasi ini terus terang saya merasa senang ya Bu, karena saya juga berharap saya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas sehingga nanti peserta didik juga lebih aktif dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajarannya menjadi bermakna dan lebih menyenangkan gitu Bu. Ya, baik-baik. Semoga nanti kita menjadi guru teladan yang bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang luar biasa ya Bu. Iya, Di zamannya yang mungkin semakin ke depan itu semakin luar biasa tantangannya. iya betul. Ya, terima kasih ya Bu sudah membantu saya dalam observasi Iya. kali ini. Sama-sama